Bab 141. Kamu jelek sekali. Perkataan Sander langsung membuat jantungnya Pak Fu berdetak sangat kencang. Orang ini benar-benar sangat pemberani. Bagi orang yang tidak mengenalnya, akan mengira kamulah orang pilihan dari langit. Sander tidak memikirkan begitu panjang, dia langsung menarik Pak Fu menuju ke arah paviliun Xianbao. Dia mau masuk ke pusat akademi Guanxuan. Pada saat ini, Pak Fu langsung berkata, "Tuan Ye, tunggu sebentar." Sander memandang Pak Fu hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ye, apa kamu sudah lupa? Kamu bilang memberikan waktu kepada orang untuk memilih." Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Lia, aku tahu. Maka itu, aku harus pergi mencarinya sekarang." Pak Fu tidak mengerti, tetapi dia pun sadar, ekspresi wajah langsung berubah drastis dan berkata, "Maksudmu, kenapa dia mengulur waktu sampai 3 bulan? Karena dia tidak yakin bisa membunuhmu sekarang, atau dia sedang melatih jurus mematikan?" Sander menganggukkan kepalanya. Pak Fu menatap Sander dengan penuh rasa kaget. Pemikiran remaja ini benar-benar sangat menakutkan. Tadi dia sama sekali tidak menyangka sampai ke poin ini, tetapi remaja sepertinya malah langsung memikirkan ke poin ini. Orang ini memiliki bakat ilmu pedang yang menakjubkan, masa kecerdasannya juga begitu menakjubkan. Siapa orang tua dari remaja ini? Benar-benar tidak masuk akal. Sander berkata dengan muka serius, "Senior, menurutmu aset dari pusat akademi Guanxuan lebih baik, atau aset diriku sendiri lebih baik?" Pak Fu langsung berkata, "Tentu saja pusat akademi Guanxuan." Sander menganggukkan kepala berkata, "Jika waktu terus berjalan, kekuatannya pasti akan menjadi semakin kuat. Terutama sekarang, akademi Guanxuan pasti akan sekuat tenaga mendidiknya. Aku lebih awal pergi, maka peluang menang akan semakin besar." Pak Fu bimbang sejenak, barulah berkata, "Tuan muda Ye, kamu tidak perlu latihan dulu, ya?" Sander berpikir sejenak dan berkata, "Berlatih dalam pertarungan, meningkatkan kekuatan di ambang kematian adalah cara pelatihan yang terbaik." Pak Fu menatap Sander, hatinya semakin tidak tenang. Sekarang dia mengerti kenapa orang pilihan dari langit tidak akur dengan Sander. Di satu zaman hanya ditakdirkan memiliki satu penguasa. Jika orang pilihan dari langit tidak bisa mengalahkan Sander, maka mentalnya pasti akan terpengaruhi. Dengan status ini maka ditakdirkan akan hidup bersama di masa yang sama. Dua orang pilihan dari langit ini benar-benar sangat menakjubkan. Sander lanjut berkata, "Senior, apakah sekarang sudah boleh pergi ke pusat akademi?" Pak Fu bertanya dengan nada tegas, "Yakin?" Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Yakin." Pak Fu menatap Sander dan berkata, "Ayo, aku akan menggunakan portal teleportasi untuk mengantarmu ke pusat akademi." Usai berkata, dia membawa Sander ke dalam paviliun Xianbao. Namun, saat baru tiba di paviliun Xianbao, seorang senior muncul di depan Pak Fu dan Sander. Senior itu membuka telapak tangannya, kemudian muncul sebuah tas kain berwarna emas yang memiliki 3 buah garis. Pak Fu langsung terdiam melihat 3 buah garis yang ada di tas kain berwarna emas itu. Senior itu langsung berkata, "Mulai dari sekarang, kamu bukan lagi pengurus asosiasi dagang negara Qi. Dipecat." Pak Fu langsung berdiri bagaikan patung saat mendengar perkataan ini. Ekspresi wajah Sander juga sangat masam. Pada saat ini, senior itu mendadak menoleh ke arah Sander, tatapan mata sangat tajam dan berkata, "Tuan Ye, paviliun Xianbao tidak menyambut kedatanganmu. Berharap sekarang kamu meninggalkan area paviliun Xianbao, kalau tidak, jangan salahkan aku tidak berperasaan." Mengusir. Sander mengedipkan matanya, lalu pada saat ini,
Pak Fu mendadak menggenggam tangannya Sander, lalu menariknya berjalan ke belakang. Pada saat ini, senior itu mendadak berkata, "Jangan pergi." Pak Fu berbalik badan ke arah senior itu. Ekspresi wajah senior itu sangat datar dan tatapan mata sangat tajam berkata, "Pengurus Fu, perintah dari tetua pertama, segera membawamu menuju pusat Xiao Guan." Ekspresi wajah Pak Fu langsung pucat. Senior itu mulai menyindir, hanya pengurus kecil juga berani ikut campur masalah Destri, benar-benar tidak tahu diri. Pak Fu tidak memedulikan senior itu, melainkan menoleh ke arah Sander dan berkata, "Tuan Sander, maaf, aku tidak bisa mengantarmu ke pusat Akademi Guanxuan." Sander berkata, "Pak Fu, maaf." Pak Fu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka, Paviliun Xianbao sudah berdiri di pihaknya Destri." Sander hanya diam saja. Dia juga tidak menyangka, Paviliun Xianbao akan berdiri di pihaknya Destri. Pak Fu berkata dengan nada tegas, "Sebelumnya, aku sudah menghubungi Akademi Sastra, namun belum ada kabar sampai sekarang. Jadi, Tuan Sander jangan terlalu menaruh harapan besar terhadap Akademi Sastra. Kondisi mereka mungkin juga sedikit kacau, apalagi setelah ketua generasi muda mereka dikurung." Sander berkata, "Pak Fu, aku akan membawamu pergi." "Kurang ajar." Senior itu mendadak mengamuk, lalu langsung mengayunkan tangan menghantam ke arah Sander. Muncul kilatan petir dalam tinjuan ini. Master Ranah Bala Ilahi. Pukulan ini langsung mengarah ke kepalanya Sander. Sander mendadak menoleh ke arah Pak Tua itu. Pepef. Sebuah pedang langsung menusuk ke arah kening Pak Tua itu. Senior itu langsung mundur beberapa langkah dan tertancap di sebuah pilar batu. Pak Fu hanya bisa tersenyum melihat Sander menyerang. Sikap Sander benar-benar sangat mudah emosi. Sander menatap Pak Fu dan berkata dengan serius, "Pak Fu, jika kamu pergi ke pusat, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik." Pak Fu menggelengkan kepala dan menghela napas berkata, "Tapi, aku bisa pergi kemana lagi? Ikut denganku." Pada saat ini, senior yang tertancap di pilar batu itu mendadak berkata, "Tak kusangka kamu berani melukai orang Paviliun Xianbao. Aku beritahu padamu, meskipun ada 100 kaisar pedang agung yang mendukungmu, mereka juga tidak akan bisa melindungimu, kamu bersiap untuk mati saja. Paviliun Xianbao pasti akan membunuh 10 generasi keturunanmu." Sander hanya menatap senior itu dan diam tak berkata. Senior itu mengedipkan kedua matanya dan berkata, "Kenapa? Kamu ingin membunuhku?" "Ya, silakan saja. Aku adalah pengurus tas kain emas di Paviliun Xianbao. Kamu membunuhmu, sama dengan menentang Paviliun Xianbao. Silakan saja membunuhku." Sander menatap senior itu dan berkata, "Kamu sengaja memanas-manasiku." Saat mendengar perkataan ini, terjadi perubahan di tatapan mata senior itu, lalu dalam hatinya juga sangat kaget. Dia sama sekali tidak menyangka remaja ini akan mengetahui siasatnya. Sander menatap senior itu dan berkata, "Aku tidak ada konflik pribadi denganmu, kamu tidak perlu memanas-manasiku. Sepertinya ada orang yang menyuruhmu melakukan hal ini. Keluarga An sudah lenyap, klan Tianlong juga sudah baikan denganku. Jadi, siapa yang ingin mencelakaiku?" Setelah itu, Sander tersenyum dan berkata, "Hanya ada satu orang, yaitu Destri." Senior itu langsung membelalakkan matanya, lalu menatap Sander dengan tatapan kaget dan diam tak berkata. Lalu, Sander kembali menggelengkan kepalanya. "Tidak. Destri sudah janji akan bertarung denganku. Meskipun dia bukan orang yang bisa menepati janji, juga tidak perlu bermain trik seperti ini. Jadi, pasti bukan dia." Saat mendengar perkataan Sander, kedua tangan senior itu mendadak bergetar,
dia menatap Sander tanpa mengatakan apapun, tetapi hatinya sudah bergejolak. Sander lanjut berkata, saat perjalanan aku datang ke negara Qi, ada banyak jenius dari alam semesta Guanxuan yang datang. Tapi, karena sebagian besar latar belakang keluarga tidak bisa masuk ke paviliun Xianbao. Lalu, aku juga tidak ada musuh bebuyutan di paviliun Xianbao. Jadi, jika menggunakan cara definisi, hanya sisa beberapa keluarga besar dan klan besar di Akademi Guanxuan saja. Setelah itu, Sander menganggukkan kepala dan berkata, ada dua kemungkinan. Pertama, karena jodoh Master Pedang Dunia, sebagian keluarga dan klan merasa takut, lalu tidak berani terang-terangan mencelakaiku. Oleh karena itu, mereka ingin mencari cara lain untuk mencelakaiku, seperti meminta paviliun Xianbao untuk turun tangan paling cocok. Mencari orang bodoh dari paviliun Xianbao untuk memanas-manasiku, agar aku menyerang dan menyinggung paviliun Xianbao. Saat berkata demikian, Sander memandang ke arah senior itu dan berkata, kedua, mereka ingin memprovokasi aku dan Destri, lebih tepatnya adalah membuat konflik kami berdua lebih mendalam, membuatku mengira Destri sengaja mencelakaiku, lalu aku akan pergi bertarung dengan Destri. Senior itu memandang Sander dan diam tak berkata. Sander tersenyum dan berkata, sebenarnya, bukan hanya dua kemungkinan ini, melainkan rencana yang sempurna. Tidak peduli klan atau keluarga besar, mereka tidak mungkin bisa mendidik Master Pedang Dunia baru, tidak ada Master Pedang Dunia barulah memenuhi keuntungan mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka sudah terbiasa menjadi ketua, mana mungkin akan mendidik ketua baru. Jadi, bagi mereka, aku dan Destri adalah bagian dari rencana saja. Senior itu diam tak berkata. Sander berkata dengan tegas, aku tahu, mereka pasti memberikanmu permintaan yang menggoda, tapi kamu pernah memikir petinggi paviliun Xianbao tidak ada yang bodoh, kamu memanfaatkan paviliun Xianbao, apakah mereka akan mengampunimu? Senior itu memandang Sander, beberapa saat kemudian, dia mengacungkan jempol dan berkata, Tuan Ye, harus aku akui, semua perkataanmu benar, tapi ada satu hal yang salah. Sander mengedipkan mata dan berkata, apa yang salah? Senior itu tersenyum tipis dan berkata, aku tidak bisa memilih. Setelah itu, tatapan matanya menjadi tajam, kemudian ada energi yang menakutkan mengalir keluar dari perutnya. Akan meledak. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah dan berkata, tunggu, aku ada cara. Boom. Sander masih belum selesai berbicara, energi yang menakutkan itu mendadak langsung membuat badan senior itu meledak, seketika menyebar ke semua penjuru. Sander langsung menarik Pak Fu terbang ke samping ratusan meter, saat berhenti dia melihat ada lubang besar di depannya. Mati. Saat melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander seketika menjadi masam. Pada saat ini, tiba-tiba muncul beberapa Master Paviliun Xianbao di sekitarnya. Mereka melihat kondisi ini juga tercengang, kemudian serentak menatap ke arah Sander dan salah satu dari mereka berteriak, Sander, kamu berani sekali membunuh orang Paviliun Xianbao. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan sebuah jimat transmisi suara. Sander hanya diam. Dia tahu dirinya sudah tidak bisa menjelaskan apapun lagi sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka, senior itu akan meledakkan diri sendiri, benar-benar cara yang sangat kejam. Pak Fu yang di samping juga menunjukkan ekspresi wajah yang sangat masam. Pada saat ini, dia barulah menyadari masalah di alam. Semesta Guanxuan ini benar-benar sangat kacau. Dia seorang pengurus kecil tidak mungkin bisa ikut campur. Saat Sander ingin berbicara, muncul bayangan yang melintasi depannya. Seketika, belasan kepala Master Paviliun Xianbao langsung putus dan darah menyembur ke segala penjuru.
Mati dalam satu serangan. Sander menoleh ke arah kanan, ada seorang wanita yang berdiri di kejauhan. Wanita ini memakai gaun hitam, berambut panjang, hanya bisa melihat setengah wajahnya, karena setengahnya lagi tertutup dengan rambutnya. Lalu, tangan kanannya memegang sebuah pedang sabit berwarna merah. Sander menatap wanita itu dan diam tak berkata. Wanita itu juga menatap Sander, dia tersenyum dan berbalik badan pergi. Pak Fu berkata dengan nada gemetar, jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, Paviliun Xianbao akan mengira kamulah pelakunya. Wanita itu berkata tanpa menolehkan kepalanya, 10 master pedang juga tidak bisa mengadangku. Pada saat ini, Sander mendadak berkata, kamu jelek sekali. Wanita itu berhenti. Ekspresi wajah Pak Fu langsung menjadi kaku. Bersambung. Bab 142. Dewa Bodoh. Jelek sekali. Wanita mana mungkin bisa menerima perkataan seperti ini? Wanita berpedang sabit juga tidak terima. Dia berbalik badan dengan perlahan-lahan, lalu menatap Sander dan tersenyum berkata, aku beneran jelek. Sander menganggukkan kepala dan berkata, paling jelek dari semua wanita yang pernah aku lihat. Wanita itu mengedipkan mata, kemudian muncul tatapan tajam. 1 detik kemudian, dia mendadak menghilang dari tempat semula. Pepef. Dimensi di depan Sander langsung retak, sebuah pedang sabit langsung menebas keluar. Satu tebasan ini seketika langsung membuat dimensi di sekitarnya bergetar kuat. Ekspresi wajah Sander sangat tenang menghadapi tebasan yang begitu menakutkan, dia langsung menarik pedang dan menusuk. Satu tebasan pedang yang merupakan pedang Hangdao. Pepef. Satu tebasan pedang dari Sander langsung menghancurkan pedang sabut berwarna merah ini, lalu wanita itu langsung membelalakkan mata berdiri di depan Sander. Dia ingin mundur, tetapi pedang Hangdao sudah menodong di depan keningnya. Wanita berambut panjang itu menunjukkan ekspresi wajah tidak percaya dan berkata, pedang apa ini? Sander mendadak menggerakkan batin, sebuah pedang langsung terbang keluar. Pepef. Satu lengannya wanita berambut langsung putus. Darah langsung mengalir keluar. Wanita berambut panjang memelototi Sander dan diam tak berkata. Ekspresi wajah Sander sangat tenang dan berkata, siapa yang mengutusmu datang ke sini? Wanita berambut panjang itu diam tak berkata. Wush. Terdengar suara deru pedang, sebuah pedang langsung menebas ke bahu kirinya. Pepef. Lengan kiri wanita berambut panjang itu langsung putus. Sander menatap wanita berambut panjang itu, ekspresi wajah sangat datar, dia menodong pedang Hangdao ke lehernya wanita itu, lalu berkata dengan tenang, siapa yang mengutusmu datang ke sini? Wanita berambut panjang itu memandang Sander, aku tidak kenal, dia memberikanku 50 juta kristal emas untuk membunuh orang-orang ini, lalu mengambing hitamkan kamu. Sander menganggukkan kepala berkata, apa kamu bisa menghubunginya? Wanita berambut panjang menggelengkan kepala berkata, tidak bisa. Sander menganggukkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Setelah itu, Sander membuka telapak tangannya, lalu mengambil cincin penyimpanan milik wanita berambut panjang itu, tetapi pedang Hangdao terus menodong di keningnya wanita berambut panjang. Sander melirik sekali cincin penyimpanan itu yang berisi 50 juta kristal emas. Sander langsung menyimpannya. Suasana hati sangat bahagia. Wanita berambut panjang memandang Sander dan diam tak berkata, lalu kedua lengannya masih mengalir darah. Pada saat ini, dimensi di samping mendadak terbuka, lalu muncul seorang senior tua yang berjalan keluar. Master Paviliun Xianbao. Setelah senior tua itu keluar, dia melirik mayat yang bergeletakan di samping, kemudian memandang ke arah Sander.
Sander menceritakan kejadian tadi sekali lagi. Setelah mendengar perkataan Sander, senior tua itu diam saja. Sander memandang senior itu dan diam tak berkata. Jika senior ini adalah orang dari keluarga besar atau klan, maka dia hanya bisa mengatakan Paviliun Xianbao sudah tak tertolong. Pada saat ini, senior itu menganggukkan kepala dan berkata, "Baik, aku mengerti." Sander menganggukkan kepala, kemudian memandang Pak Fu sekilas dan berkata, "Senior, apa Pak Fu akan menerima hukuman?" Senior itu memandang Sander dan berkata, "Tidak." Sander menganggukkan kepala, lalu menunjuk wanita berambut panjang itu dan berkata, "Kalau begitu, aku serahkan dia padamu." Setelah itu, Sander teringat sesuatu dan bertanya, "Apa Paviliun Xianbao akan menghapus namaku ke daftar hitam?" Senior itu menggelengkan kepala, "Tidak akan." Sander tersenyum, dia pun menyimpan pedang Hangdao, lalu berbalik badan pergi. Senior tua itu mendadak berkata, "Apa kamu tidak merasa penasaran kenapa tidak menghapus namamu?" Sander berhenti dan berkata, "Oh, karena Paviliun Xianbao ingin memihak kepada Destri, jadi kalian harus menunjukkan sikap kalian." Ekspresi wajah senior itu bercampur aduk, "Lia." Kelompok tetua sudah memutuskan untuk memihak kepada Destri, lalu Destri dan Tuan Ye tidak akur. Oleh karena itu, demi menjalin hubungan dengan Destri, Paviliun Xianbao hanya bisa memasukkan nama Tuan Ye ke dalam daftar hitam selamanya. Selamanya tidak akan dihapus. Selamanya masuk dalam daftar hitam. Sander diam sejenak, lalu menganggukkan kepala dan berkata, "Mengerti." Setelah itu, dia berbalik badan memandang Paviliun Xianbao sekilas dan berkata, "Seumur hidup ini, aku juga tidak akan datang ke Paviliun Xianbao lagi." Usia berkata, Sander langsung berbalik badan pergi. Sander tidak akan tahu, perkataannya ini akan menggemparkan Paviliun Xianbao di masa yang akan datang. Saat melihat Sander pergi jauh, senior itu menghela napas, lalu memandang ke arah wanita tanpa lengan itu dan berkata, "Perintah dari atasan, kamu boleh pergi." Pak Fu yang ada di samping langsung tercengang. Wanita tanpa lengan itu juga tanpa banyak basa-basi langsung berbalik badan pergi. Pak Fu memandang ke arah senior itu dan berkata, "Pengurusmu." Pengurusmu menghela napas pendek dan berkata, "Pak Fu, meskipun bukan hukuman mati, juga ada hukuman lain. Mulai dari sekarang, kamu akan diasingkan ke Provinsi Tunggal Dunia Bawah." Pak Fu diam saja. Provinsi Tunggal. Sebuah area yang sangat pelosok. Membiarkan dia hidup tua di sana. Pak Fu menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Dia tahu, hasil seperti ini sudah paling terbaik untuknya. Pak Fu juga tidak berkata apapun lagi, dia berbalik badan dan pergi. Namun, pada saat ini Pak Fu menjadi lebih tua. Dari pengurus Paviliun Xianbao Negara Qi menjadi pengurus Paviliun Xianbao Provinsi Tunggal, hal ini sama seperti dari langit jatuh ke bawah. Kehidupan manusia memang seperti ini, pernah mencapai puncak, dan akhirnya pasti akan jatuh ke bawah. Pengurusmu melihat Pak Fu yang tua, lalu menggelengkan kepala sambil menghela napas. Dia tahu, kedepannya Pak Fu akan tua dan meninggal di Provinsi Tunggal, lalu akan melewati kehidupan yang sangat menderita. Inilah akibat karena salah memilih kelompok. Pengurusmu menghela napas dan berbalik badan pergi. Di sisi lain, Sander berjalan keluar, lalu turun hujan. Sander juga tidak berteduh, melainkan berjalan dengan santai. Pagoda kecil mendadak berkata, "Kenapa?" Sander berkata, "Tuan Pagoda, apakah aku sangat pandai membuat masalah?" Pagoda kecil merenung sejenak dan berkata, "Sebenarnya tidak kok." Sander sedikit bingung dan berkata, "Kenapa?" Pagoda kecil berkata,
dulu aku pernah melihat orang yang lebih hebat membuat masalah. Sander bertanya, siapa? Pagoda kecil hanya diam saja. Sander menggelengkan kepala sambil tersenyum, tetapi juga tidak tanya lagi. Pagoda kecil berkata, apa rencanamu? Sander merenung sejenak dan berkata, kembali ke negara Ni. Pagoda kecil berkata, naik pesawat ruang angkasa. Sander berkata dengan tenang, tentu saja tidak. Usai berkata, dia berjalan ke arah kejauhan. Pagoda kecil sedikit bingung dan berkata, apa yang kamu lakukan? Sander diam tak berkata, lalu dia langsung pergi ke paviliun Xianbao dan pengurusmu itu kembali muncul di depannya. Pengurusmu mengerutkan kening ketika melihat Sander, apa yang kamu lakukan? Sander berkata dengan nada tenang, di mana portal teleportasi? Pengurusmu memandang Sander dan berkata, Tuan Ye, paviliun Xianbao tidak akan membantumu lagi. Sander merenung sejenak dan berkata, dengan kekuatanku sekarang, seharusnya tidak ada orang yang bisa mengalahkanku di negara Qi. Lalu, kamu ingin meminta orang dari pusat, juga memerlukan waktu 1 jam, betul? Dalam waktu 1 jam ini, seorang kaisar pedang bisa melakukan banyak hal, betul? Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah pengurusmu langsung berubah drastis. Tuan Ye, kamu jangan bertindak sembarangan. Sander berkata dengan tenang, pengurusmu, aku sedang bernegosiasi denganmu. Kamu juga tahu, dari sini ke negara N, meskipun naik pesawat ruang angkasa juga memerlukan waktu beberapa bulan, kamu tidak mungkin membiarkanku naik pesawat ruang angkasa, kan? Pengurusmu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ye, paviliun Xianbao sudah menurunkan perintah bahwa tidak akan membantumu lagi. Sander menggerakkan batin, tiba-tiba muncul sebuah pedang terbang ke langit. Wush! Suara deru pedang langsung menggema di sekitar. Ekspresi wajah pengurusmu langsung berubah, dia langsung mundur beberapa langkah dan sedikit takut. Dia benar-benar takut Sander bertindak sembarangan. Sialan. Dia adalah seorang kaisar pedang, lalu kaisar pedang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Pada saat ini, muncul Master Paviliun Xianbao, tetapi tidak ada orang yang berani maju. Sander menatap pengurusmu dan berkata, Pakmu, apa yang kamu lakukan? Aku hanya latihan pedang saja, tidak ada maksud lain kok. Pengurusmu diam saja. Sander menatap pengurusmu, dia juga tak berkata, hal ini langsung membuat pengurusmu merinding. Pengurusmu merasa kesal dalam hati. Sander mendadak berkata, jika aku meninggalkan negara Qi, bukannya hal yang baik terhadap semua orang. Pengurusmu tercengang mendengar perkataan ini. Betul juga. Jika Sander meninggalkan negara Qi, bagi dirinya pasti adalah hal yang baik. Lalu, jika dia tidak membiarkan Sander pergi, Sander ada kemungkinan akan membunuhnya. Pengurusmu memandang Sander sejenak dan diam tak berkata. Dia merasa Sander ada kemungkinan akan membunuhnya. Sander saja tidak takut dengan keluargaan dan klan Tianlong, mana mungkin akan takut dengan seorang pengurus kecil. Saat berpikir demikian, pengurusmu langsung melambaikan tangan kanannya, meminta para Master Paviliun Xianbao untuk mundur. Pengurusmu merenung sejenak dan berkata, portal teleportasi berada di 10 mil dari sini, sekarang tidak ada orang di sana. Setelah itu, pengurusmu mendadak kaget, apa yang aku katakan? Usai berkata, dia menggelengkan kepala dan berbalik badan pergi. Sander langsung menghilang dari tempat. Setelah melihat Sander pergi, pengurusmu langsung menghela napas lega. Dia tidak takut dengan orang yang memiliki latar belakang besar, karena ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Dia paling takut dengan remaja yang keras kepala. Remaja, berani dan tidak takut masalah.
Jika membuat orang seperti ini mengamuk, dia mungkin akan langsung membunuhmu. Pengurusmu hanyalah orang biasa, dia tidak perlu sampai mengorbankan nyawa untuk posisi ini. Jika dia mati, maka istri dan anak akan menjadi orang lain. Di lorong portal teleportasi, Sander duduk bersila, lalu memejamkan kedua matanya. Sekarang dia memiliki banyak kekayaan. Ada ratusan juga kristal emas, karena dari daratan tengah negara es sampai negara Ki, dia mendapatkan banyak cincin penyimpanan di perjalanan. Selain itu, ada 300 ribuan kristal peri. Ditambah lagi benda pusaka lainnya seperti tombak Dewa Budo. Tombak Dewa Budo. Sander membuka telapak tangannya, tombak Dewa Budo muncul di telapak tangannya, dia menggunakan tangan kanan mengelus tombak Dewa Budo. Masih ada kesadaran Dewa Budo di dalam tombak Dewa Budo. Kesadaran Dewa Budo. Sander memejamkan kedua matanya untuk merasakan kesadaran Dewa Budo. Pertarungan hari itu, dia memiliki kesan yang mendalam dengan kesadaran Dewa Budo. Meskipun hanya seutas saja, namun memberikan orang merasa tak terkalahkan. Kuat sekali. Pada saat ini, Sander mendadak bertanya, "Tuan Pagot, kenapa disebut Dewa Budo?" Pagoda kecil berkata, "Aku tidak tahu." Sander mengerutkan kening dan berkata, "Tidak tahu." Pagoda kecil berkata, "Lial." Sander diam sejenak, lalu mengelus tombak Dewa Budo dan berkata dengan suara kecil, "Tuan Pagoda, aku bisa merasakan sebuah energi dari seutas kesadaran Dewa Budo." Pagoda kecil sedikit heran dan berkata, "Energi?" Sander menganggukkan kepala, dia mengangkat tombak Dewa Budo dan berkata dengan serius, "Dewa Budo adalah master yang menguasai teknik Budo. Tapi, menurutku Dewa Budo adalah semacam spiritual, semacam semangat yang tak terkalahkan, semacam semangat yang akan menjadi kuat. Intinya, kamu bisa mengalahkanku, tapi tidak boleh menjatuhkan mentalku." Setelah itu, dia memejamkan mata dan berkata, "Waktu itu menggunakan tombak ini berhadapan dengan bibi bergaun polos, meskipun tidak menang, kesadaran masih ada, energi tidak lemah. Dewa Buddha memang bukan tak terkalahkan, tapi berani bertarung dengan semua orang tanpa rasa takut." Boom! Usai berkata, tiba-tiba muncul energi yang menakutkan dari tubuhnya Sander. Bukan energi pedang, melainkan energi Budo. Energi Budo yang muncul dari kesadaran Dewa Budo. Hanya dalam sekejap mata, tombak Dewa Budo bergetar kuat. Kemudian kesadaran Dewa Budo yang ada di dalam tombak langsung masuk ke dalam keningnya Sander. Sander langsung membelalakkan matanya, lalu muncul di langit berbintang. Ada seorang wanita yang berdiri 10 mil di depannya. Wanita ini memakai gaun polos, lalu memegang sebuah tombak dan memancarkan energi Budo yang sangat menakutkan. Sander langsung tercengang. Kesadaran Dewa Budo. Pada saat ini, pagoda kecil berkata dengan nada gemetaran, "Warisan Dewa Budo, sialan. Dia adalah kultivator pedang, dia adalah kultivator pedang. Kenapa menjadi Dewa Budo? Apa-apa ini? Dia adalah kultivator pedang, jangan pergi melatih teknik Budo." Tiba-tiba muncul suara misterius, "Apakah ada satu kemungkinan, dia menggunakan ilmu pedang untuk menjadi Dewa Budo?" Pagoda kecil pun terdiam. Bersambung.